Saya perempuan usia 22 tahun. Kira-kira 2 tahun yang lalu, dia tuh kebetulan kuliah di Depok. Jadi barangkali naik kereta itu ya karena apa namanya, capek ya pastinya. Setiap pulang selalu belum capek. Ibu kameranya lebih tajam. Cuma naik gojek dari Botani ke rumah tuh di Sindang Barang kira-kira berapa kiloan tuh, udah pulang selalu TR gitu. Padahal cuma naik gojek doang gitu. Ternyata kenapa ya kok jadi gampang capek, gampang ngeluh sakit. Nah ceritanya ketahuan lah bahwa dia itu skoliosis itu berawal dari dia tadinya kepengen untuk ikut itu apa perwira karir ya, ada kan itu kan jurusan dia psikolog gitu, kepengen lah melanjutkan ke TNI gitu, terus kepengen nambah tinggi badan tadinya. Nah dari kepengen nambah tinggi badan itulah ketahuan bahwa ternyata tulangnya apa ya, punggung sini itu nggak rata dia itu gitu. Jadi selama ini saya tuh nggak ngeh kalau ternyata sangat begini ya. Jadi ini yang sebelah kiri lebih tinggi daripada yang kanan. Lebih tinggi sama begini nih, nah. Jadi jomplang. Ya, betul, lebih tepatnya kayak jomplang. Terus ini tulang panggung ya, masuk gitu. Itu setelah 22 tahun saya baru sadar. Padahal ya kan kalau saya tuh suka ngerocking gitu ya, itu nggak pernah ngebu. Tahunya ya setelah pengen nambah tinggi badan itu si bapaknya bubuk ini katanya skoliosis gitu. Akhirnya kan kalau secara ini sebenarnya bisa menurut bapak jadi lebih diperbaiki, cuman saya mikir ini saya bekerja dengan usia. Akhirnya saya mencoba ke medis dulu. Saya ke medis di Bang Baru tuh ada isi klinik ya khusus untuk skoliosis. Ada yang sudah tahu ya isi klinis ya? Ya, ada ya di Bang Baru itu. Saya mencoba ke sana ya secara medis gitu ya. Karena itu tadi yang secara pijat tuh menurut saya lama dan kebetulan pijatnya saya di Padalarang gitu. Seminggu sekali bolak-balik ke sana, luar biasa. Jalanin itu loh demi anak sehat. Kayaknya udah nggak sanggup itu orang dia, kemudian dia kuliah juga jadi agak susah ngatur waktunya. Kalau pas liburan masih muda, begitu dia kuliah kayaknya udah mungkin lah. Akhirnya kami ke klinik yang di situ, di sana di Rongsen ya, di Rongsen jadi ketahuan lah berapa derajat bengkoknya itu. Anak saya kebetulan tergolong sedang ke berat gitu. Jadi dan sempat dikukur massa ototnya. Kalau massa otot itu menurut dokter, anak saya itu massa ototnya muda. Maksudnya gimana dok kalau muda? Kalau muda itu kalau segera ditangani ya cepat membaik. Tapi kalau tidak ditangani juga semakin cepat ininya gitu bengkoknya. Aduh saya makin ini anak harus berkejaran lah saya dengan itunya gitu, maksudnya untuk memperbaiki tulang posisi tulang belakang dan pinggulnya. Kebetulan saya sempat tanya-tanya gitu ya, solusi dari dokter apa gitu. Pakai brace. Saya ditunjukin bu brace-nya. Kalau ibu mungkin tahu baju kayak tameng itu baju robot ya. Itu saya lihat ya astagfirullah. Gimana cara pakainya, maksudnya sangat tidak nyaman, kebayang gitu ya. Apa baju keras terus yang udah gak cantik, gak nyaman gitu lah. Saya pakai dan mahal tuh pasti. Jadi satu paket itu sistemnya paket ya kalau diizinin itu. Saya tanya untuk kasus anak saya itu ditambah pakai yoga. Ada yoga tapi yoganya khusus ya, privat gitu istilahnya. Selama 2 tahun, terus itu tadi freeze sama konsulnya. 2 tahun yang lalu itu 34 juta gitu. Saya lumayan juga ini gitu. Ya udah saya cerita sama anak saya, ini jadi alternatif ya deh gitu. Nanti kalau sambil nabung kita cari-cari yang lain. Saya bukan apa, lu lihat brace-nya yang tidak nyaman gitu. Kayaknya enggak banget ini gitu. Nah, kebetulan saya ketemu tante itu pas kita lagi di rumah gede ya, lagi ngumpul-ngumpul gitu. Tante saya itu cerita gitu, Mbak, ini ada apa kancing bagus gitu. Tapi sempat udah juga mahal gitu. Saya bilang, bagus mahal apa ini gitu. Terus dikirim itu ininya apa fotonya. Saya nggak tertarik dan nggak tuning gitu, pokoknya nggak bisa. Kebetulan tante itu malah nanya, kalau bisa gimana? Bisa.
Saya tuh agak lupa, saya kenapa? Gitu. Anak saya tadi namanya Nisa kenapa? Gitu. Yang skoliosisnya, oh gini. Coba mbak pakai itu, kata saya. Kan saya bingung ya ini apa kok tiba-tiba suruh pakai gitu. Nah, saya dibilangin sama tante juga keluar masuk aja gitu kayaknya enggak ini apa sih gitu masih gitu. Tante cerita kalau ini memang MLM, terus nanti gini. Saya tuh ya mohon maaf ya, maksudnya kalau MLM itu udah apa pula ini gitu. Terus suruh ikutan join apa Zoom gitu. Aduh, saya tuh benar-benar nggak kepengen ikut sebenarnya. Maksudnya nggak kepengen ikut Zoom gitu. Cuman karena saya kepengen biarkan anak saya yang kayaknya di media sudah nggak mungkin lah, saya pengen yang lain gitu. Akhirnya hanya dari bilang itu nanti malam Zoom gitu. Saya makin nggak ada pilihan kayaknya, udahlah gitu. Kebetulan langsung ketemu Bu Jenny ini gitu. Jadi alhamdulillah banget tuh langsung ketemu yang nomor satunya di Indonesia ini versi kita. Langsung beliau menjelaskan gimana bagusnya si Pak Aulora ini, dan satu lagi ada Bu Meti, kebetulan beliau tidak hadir di sini. Bu Meti itu yang makin meyakinkan saya karena ibunya Bu Meti itu usianya sudah 80 tahun Bu. 80 tahun. Nah, pokoknya sudah 80 ke atas ya. Beliau itu sudah bukan skoliosis lagi, bongkok ceritanya itu. Dan apa namanya? Dari cerita Bu Meti itu saya semakin Masya Allah, yang usia segitu aja bisa gitu ya. Anak saya kan masih seperberapanya, masih 2 bulan, insya Allah bisa lah gitu. Ada, udah tuh setelah kita Zoom dengan Bu Jenny, dengan Bu Meti, kami akhirnya saya lebih detail lagi bertanya Bu Meti, kebetulan yang ibunya tadi itu. Dan akhirnya pakai. Akhirnya langsung apa kata Bu Meti saya ikutin. Jadi langsung anak saya full set istilahnya ya Bu ya. Pakai legging, pakai double malah Bu. Legging, boxer, bra, kaos kaki, sampai sikto. Ya, jadi 5 langsung dibeli itu. Karena itu tadi saya ingat berkejaran dengan usia dan kondisi anak saya yang lumayan dari sedang ke berat itu. Ya Bismillah, kebetulan ya Allah yang ngatur semua, tabungannya persis sama. Waktu itu habisnya 15.900.000 dengan tabungannya 16 itu. Pas banget. Udah terus Bismillah ini ikhtiar buat itu. Alhamdulillah Bu, itu kebetulan waktu itu zaman legging masih pre-order, nah masih susah gitu waktu itu. Jadi belum dapet tuh. Nah saya baru dapat 4 kecuali leggingnya. Dia pakai yang tadinya itu setiap pulang capek sakit ngeluhnya gitu. Ini anak pulang kebetulan hari Kamis. Terus datang tuh Aulora yang 4 itu kecuali legging. Dia balik lagi ke kampus, datang lagi Sabtu. Habis itu main hari Minggu. Saya kayak gini. Ben nggak ada keluhan sama sekali gitu. Saya tanya akhirnya, dia gimana pakai itu? Iya Bu, nggak sakit ya gitu. Jadi dia kayak lupa gitu sama sakitnya, malah nggak ada keluhan apa-apa. Oh gitu. Alhamdulillah berarti ya. Terus habis itu dia sempat tuh ke Curug ya Bu ya, Masya Allah. Terus seumur-umur dia tuh nggak pernah naik gunung, nggak pernah latihan, boro-boro tiba-tiba ke Curug. Sampai temennya itu katanya nanya, kamu udah biasa naik gunung ya katanya? Apaan aku ke Curug kali baru ini? Jadi sampai lupa dengan sakitnya karena menggunakan Aulora Surya itu. Entengnya kata dia badan itu enteng, jadi celik gitu kalau orang udah bilang gitu ya, maksudnya gampang gitu naik ke Curug. Jadi lincah gitu. Lincah ya nggak sakit, sampai pulang pun energizer istilahnya ya. Pulang balik lagi dia minggu malam tuh balik lagi ke Depok itu udah nggak ada keluhan. Itu alhamdulillah. Dan yang satu bulan itu kan hari-hari ya saya hitungnya yang dia pokoknya nggak ada keluhan itu makanya nggak ada keluhan, nggak ada keluhan sakit maksudnya. Terus sebulan itu udah mulai nampak tuh ininya, mulai rata. mulai mulai menyamakan seimbang. Dan sekarang memang udah pakai setahun berapa ya? Setahun 2 bulan. Itu alhamdulillah kalau yang sininya sudah rata. Luar biasa. Ini yang agak PR masih ya ini. Sebetulnya saking dalamnya. Karena yang menyok itu ya. Iya. Padahal udah double ya itu, udah pakai boxer, pakai itu. Tapi ya alhamdulillah nggak separah gitu. Sedalam dulu. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang ya ini masih terus dipakai, masih terus ya. Sekarang masih betah dan makin lincah kayaknya karena sudah kerja sekarang. Luar biasa. Nggak ada keluhan ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semakin sempurna ya posisi tubuhnya. Terima kasih Mbak Adi.